Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuluh Mujahidin. Saya dari kelas 1B. Saya akan membuat video tentang sejarah peradaban Islam di Cina. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ani Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM. Yang saya hormati pengampu sejarah peradaban Islam, dosen pengampu sejarah peradaban Islam, yakni Al-Mukarramah Ibu Salamah. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Cina. Sejarah peradaban Islam di Cina ini merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah hubungan antara dunia Islam dan Asia Timur. Meskipun seringkali kurang mendapat sorotan dibandingkan dengan peradaban Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara, Islam memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Cina selama dari 1000 tahun. Peradaban Islam di Cina terbentuk melalui interaksi yang panjang antara umat Islam dan masyarakat Cina yang ditandai oleh perdagangan, politik, dan budaya. Makalah ini saya membahas tentang bagaimana proses kedatangan dan perkembangan Islam di Cina sejak abad ke-7 hingga masa modern, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyebarannya. Yang kedua, apa saja kontribusi umat Islam dalam bidang perdagangan, politik, ilmu, pengetahuan, dan budaya di Cina, serta bagaimana peran tokoh-tokoh Muslim dalam sejarah Cina seperti Laksamana Zheng He. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Cina, khususnya etnis Hu dan Uighur, dalam mempertahankan identitas agama mereka di tengah kebijaksanaan pemerintah Cina pada masa modern. Yang pertama, bagaimana proses kedatangan dan perkembangan Islam di Cina sejak abad ke-7 hingga masa modern, yaitu agama yang dihadapi komunitas Muslim di Cina, khususnya etnis Hu dan Uighur, dalam menjaga identitas dan menjalankan keyakinan mereka di masa modern. Dan manfaatnya yang pertama itu memperluas pengetahuan tentang interaksi lintas budaya antara dunia Islam dan Cina, yang memperkaya pemahaman tentang sejarah global dan penyebaran Islam di Asia Timur. Dan yang manfaat yang kedua itu memberikan wawasan mengenai kontribusi umat Islam terhadap kemajuan peradaban Cina, sehingga dapat mengapresiasi peran mereka dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Dan yang ketiga itu menyediakan pemahaman yang lebih baik dinamika sosial dan politik umat Islam di Cina saat ini, membantu mengkaji isu-isu kontemporer terkait kebebasan beragama dan keberagamaan etnis. Dan yang kedua, bab kedua itu pembahasan tentang kedatangan Islam di Cina. Kedatangan Islam di Cina pertama kali tiba di Cina pada abad ke-7 Masehi ketika dinasti Tang, yaitu pada abad 618 sampai 907 Masehi berkuasa. Kontak pertama umat Muslim dengan Cina terjadi melalui jalur perdagangan, baik darat melalui jalur sutra maupun laut melalui Samudra Hindia.
seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas diyakini menjadi salah satu pengembara Muslim pertama yang mengunjungi Cina, yaitu yang pertama mengunjungi Cina yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perjalanan tersebut, Islam dikenal di kota-kota pesisir seperti Guangzhou dan Quanzhou. Selain jalur perdagangan, diplomasi juga memainkan peran. Beberapa sumber sejarah mencatat adanya kedutaan dari Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang dikirim ke Cina. Hubungan antara dunia Islam dan kesyairan Cina. Dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan komunitas Muslim selama dinasti Tang dan Song, yaitu pada abad 916 sampai 1279 Masehi. Komunitas Muslim di Cina terus berkembang. Kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou, Quanzhou dan Hangzhou menjadi pusat perdagangan yang penting. Dan banyak pedagang Muslim menetap di sana selama dinasti Yuanshan di bawah pemerintahan Mongol. Umat Muslim mendapatkan peran penting dalam administrasi dan militer. Banyak penjabat Muslim dari Asia Tengah dipekerjakan oleh Kekaisaran Yuan, dan kebudayaan Islam mulai berasimilasi dengan budaya setempat. Pada dinasti Ming, yaitu pada abad 1368 Masehi dan 1644 Masehi, yaitu umat Muslim di sana yaitu umat Muslim di Cina semakin diterima dan diintegrasikan ke dalam masyarakat Cina. Kaisar Ho, pendiri dinasti Ming, bahkan memerintahkan pembangunan masjid di beberapa kota besar dan mendorong penerjemahan teks-teks dalam bahasa Cina. Pada masa itu, Islam juga berkembang di provinsi-provinsi barat seperti Yunnan, Gansu, dan Xinjiang. Kontribusi umat Muslim di Cina. Umat Muslim di Cina memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk sains, seni, arsitektur, dan lain-lainnya. Salah satu tokoh Muslim yang terkenal adalah Zheng He, seorang laksamana besar yang memimpin ekspedisi maritim besar-besaran ke Asia Tenggara hingga pantai Afrika Timur selama dinasti Ming. Zheng He adalah seorang Muslim keturunan Hui dari Yunnan, dan ekspedisinya tidak hanya memperluas pengaruh Cina tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas Muslim di berbagai wilayah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, umat Muslim di Cina memainkan peran penting dalam memperkenalkan teknologi dan pengetahuan dari dunia Islam ke Cina, seperti astronomi, kedokteran, dan matematika. Banyak teks-teks Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, memperkaya tradisi interaksi lokal. Dan yang berikutnya tentang kehidupan umat Muslim di Cina modern pada masa modern. Komunitas Muslim di sana sebagian besar terdiri dari dua kelompok etnis utama, yaitu Hu dan Uighur. Suku Hu adalah etnis Han yang memeluk Islam, sedangkan suku Uighur adalah etnis Turki yang ditinggal di wilayah Xinjiang di barat laut Cina. Sejak awal abad ke-20, umat Muslim di Cina mengalami berbagai tantangan, terutama selama revolusi kebudayaan, ketika praktek keagamaan dilarang dan banyak masjid dihancurkan. Namun, setelah era reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping,
Umat Muslim kembali diizinkan menjalankan ibadah mereka dan banyak masjid yang dibangun kembali. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang. Pemerintah China menghadapi kritik terkait kebijakan mereka di wilayah tersebut. Komunitas Muslim Hui secara umum lebih diintegrasikan ke dalam masyarakat China, meskipun mereka juga menghadapi pembatasan dalam beberapa aspek kehidupan keagamaan mereka. Dan bab yang berikutnya saya akan menjelaskan pengaruh arsitektur dan budaya Islam di China. Pengaruh Islam di China juga dapat dilihat dari arsitektur masjid-masjidnya yang menggabungkan akan elemen-elemen arsitektur tradisional China dengan gaya Islam. Masjid Agung Qiang yang dibangun pada masa dinasti Tang adalah salah satu contoh terbaik dari integrasi ini. Masjid ini memiliki struktur seperti kuil Cina, namun dengan elemen-elemen Islam seperti menara dan mihrab. Budaya kuliner juga menjadi salah satu aspek di mana Islam berpengaruh, terutama di wilayah dengan populasi Muslim yang besar. Hidangan halal yang mengikuti aturan diet Islam banyak ditemukan di China, terutama di daerah seperti Ningxia, Gansu, dan Xinjiang. Jadi, kesimpulan peradaban Islam di China yakni adalah peradaban Islam di China ini telah mengalami perkembangan yang signifikan yang signifikan sejak kedatangannya pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Umat Islam berhasil berinteraksi dengan masyarakat lokal dan menyebarkan pengaruhnya di berbagai daerah, terutama di kota-kota pesisir dan wilayah barat seperti Xinjiang dan Yunnan. Kontribusi umat Muslim dalam bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, politik, dan seni mencerminkan pentingnya peran mereka dalam membangun peradaban Cina yang lebih kaya dan beragam. Meskipun umat Muslim di China memiliki sejarah yang kaya dan kontribusi yang berarti, mereka juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dinamika politik dan kebijakan pemerintah sering kali mempengaruhi keberadaan dan identitas mereka di beberapa periode. Jadi umat Muslim itu mengalami integrasi dan penerimaan, sementara di masa lain mereka harus berjuang, yaitu mereka itu berjuang menghadapi diskriminasi dan pembatasan dalam menjalankan keyakinan mereka, terutama dalam konteks modern. Situasi komunitas Muslim, terutama etnis Uyghur, menjadi sorotan internasional terkait isu hak asasi manusia, yaitu dikenal dengan HAM, dan kebebasan beragama. Dan kesimpulannya itu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara dunia Islam dan budaya Cina. Dengan mengkaji sejarah ini, dalam mengkaji sejarah peradaban Islam di Cina, kita bisa tahu bagaimana keadaan Islam di Cina itu, serta tantangan yang dihadapi umat Muslim. Kita dapat menghargai peran mereka dalam membentuk peradaban global. Hal ini juga penting untuk menciptakan kesadaran akan dinamika sosial dan politik yang kompleks di China, serta perlunya mengetahui keberagaman agama dan budaya dalam konteks modern. Cukup sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah
dan banyak yang salah, banyak salahnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.